Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Kali ini akan membahas sebuah hadis yang semoga ini membuat bahagia. Dari ini hadis sahih. Hadis ini hasan di dalam Sahih Al-Jami nomor 176 ya. Dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini yang pertama ya. Orang yang paling dicintai Allah, ahabun nas, manusia yang paling dicintai Allah adalah anfa'uhum linnas, manusia yang paling banyak manfaatnya. Ingat baik-baik ini ya, jadi bukan orang yang banyak uangnya, banyak ilmunya saja, tapi yang paling penting banyak manfaatnya. Jadi semua ini kita cari ilmu, pengalaman, kemampuan supaya kita banyak memberi manfaat. Jadi rekan-rekan yang harus kita mulai tanamkan di hati kita, kesuksesan itu bukan memiliki, tapi kesuksesan itu dengan memberi ya. Kita belajar lebih banyak, kita menjemput rezeki kita lebih sungguh-sungguh, kita berusaha keras agar kita memiliki itu supaya bermanfaat. Jadi kalau kita belajar tapi ilmunya tidak manfaat, seperti keledai bawa buku. Bukunya penting, bukunya banyak, tapi keledai tidak mendapat manfaat apapun dari buku tersebut. Nah, ini tidak baik. Jadi yang kedua, amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat saudara kita lainnya bahagia. Ini penting ini supaya kita tahu bahwa eh, amalan yang sangat disukai Allah adalah bagaimana kita memasukkan kebahagiaan ke hati saudara kita. Ini penting sekali ya, supaya kita tidak terjebak oleh merasa soleh karena sudah ibadah, tapi pada saat yang sama kita mudah sekali menyakiti orang lain, baik dengan ucapan maupun perilaku kita. Kalau dilengkapi nih hadis ini, nanti kawan-kawan bisa tahu ya betapa orang yang banyak sholatnya itu baik, banyak ngajinya itu baik, banyak ibadah itu baik, tapi bukti dari orang yang bagus banyak ibadahnya adalah justru ini, saya aman bagimu. Jadi harus diyakini bahwa amalan yang dicintai Allah itu adalah kita tidak membuat orang lain jadi tidak enak. Kita membahagiakan orang lain ini. Jadi bagaimana kita ingin menjadi orang yang banyak amalnya adalah kita harus berupaya keras supaya kehadiran kita ini bisa membahagiakan sebanyak mungkin saudara kita, memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Ini ada seorang ulama ya, kiai, yang setiap sholat subuh, habis sholat subuh itu beliau berkeliling ke tetangga-tetangganya hanya untuk menyapa, memberikan kabar baik, ya, perkataan yang baik, kemudian menggembirakan aja. Ditanya oleh santrinya, Yai, kenapa Yai senang sekali berkeliling, membahagiakan orang? Lalu beliau mengeluarkan hadis ini, bukankah ini amalan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kebahagiaan, memasukkan kebahagiaan ke hati saudara kita lainnya. Kemudian amalan apalagi yang membuat dicintai Allah adalah mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Nah ini kalau kita pergi untuk menolong orang, Rasulullah bersabda seperti ini, sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim,
lebih aku cintai daripada aku itikaf di masjid ini, Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Hadis riwayat Tabrani. Ah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan bahwa itikaf itu jelek. Ya, itikaf itu amalan yang luar biasa baiknya, penting dan sangat bermanfaat. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata lebih menyukai berjalan bersama saudaranya untuk menolong orang lain daripada itikaf sebulan penuh. Itikaf adalah amalan yang sangat utama, jarang orang berani melakukannya. Tapi itikaf lebih fokus kepada diri kita. Nah, ternyata amalan-amalan seperti sholat, saum, itu lebih fokus untuk diri kita. Itu amalan yang sangat penting, baik, tidak boleh ditinggalkan. Tetapi sesudah itu kualitas kebaikan kita meningkat ketika kita mulai bermanfaat, menyenangkan orang, melapangkan apa aja yang bisa kita lakukan agar orang lain itu bisa lepas dari kesulitannya. Ada yang bisa kita langsung tolong karena kita berkemampuan, kita punya uang, kita punya fasilitas. Tapi ada kalanya kita juga terbatas di dalam menolong, maka kita bisa membantu yang lain dengan mengkoneksikannya, mengkomunikasikan, mencarikan. Nah, ini juga bagian penting ini, amalan yang paling dicintai Allah. Makanya kalau kita berjumpa dengan orang yang dalam kesusahan, takdir kita mengetahui ada orang yang susah itu Allah juga yang ngatur. Ini sebagai ladang amal bagi kita. Ada yang bisa kita tolong langsung, ada yang kita fasilitasi agar yang lain bisa menolong dengan relasi kita atau siapa yang kita kira memiliki kemampuan menolong. Maka jangan berhenti menolong orang, walaupun kita tidak punya berkemampuan langsung menolong, tetapi kita bisa mengkomunikasikannya, mencarikan jalan keluarnya. Yang kecil-kecil saja, seperti misalkan ada orang nyari jalan, di mana ya alamat orang itu. Nah, takdir kita bertemu dengan orang yang menanyakan alamat, itu Allah yang ngatur. Lalu bagaimana? Ini ladang amal. Setiap kali kita menolong orang, Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Jadi setiap kita berjumpa dengan ladang amal, kita bisa menolong orang, itu sebetulnya Allah yang mengatur. Allah tahu kemampuan kita, ada yang kita bisa menunjukkan langsung, ada yang kita hanya bisa memberikan informasi. Tapi jangan pernah kita lupa bahwa peluang beramal ini Allah yang memberikan. Maka rekan-rekan sekalian, kalau kita memahami tidak ada kejadian yang kebetulan, tidak ada kejadian yang sia-sia, semua yang kita lihat, kita dengar, kita rasa itu terjadi dengan izin Allah. Ya, seperti kita melihat sampah, melihat sapu terguling, melihat keset miring, atau orang mau membukakan pintu tapi susah, kita tolong. Orang mengangkutkan barang, dia tidak bisa, kita bantu. Pokoknya yang proaktif terus. Nah, inilah sebetulnya amalan yang disukai Allah. Karena membuat gembira orang lain, membuat bahagia orang lain. Perkataan yang baik, kemudian kita bicara dengan nada terbaik, kita pilih perkataan terbaik. Ini amalan yang luar biasa di sisi Allah. Jangan anggap remeh. Menyapa 5S itu ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun dengan ikhlas. Ini kalau kita niatkan ya, kita niatkan sebagai ibadah, ini adalah amal yang luar biasa. Jadi jangan menganggap ibadah itu hanya sholat, saum, ngaji, tapi benar-benar senyum juga ibadah. Berkata yang baik ibadah, mengucapkan terima kasih dengan tulus ibadah, menolong orang ibadah. Apapun yang kita niatkan membahagiakan orang lain karena Allah, itu ibadah.
Ini ada satu kata kunci yang penting ya, rekan-rekan sekalian. Penuhi hak-hak orang lain, tapi untuk hak kita mintanya ke Allah saja. Apa maksudnya? Jadi kalau kita sudah menolong orang, nah kita sudah berhenti menuntut hak kita, orang berterima kasih, orang balas budi, stop, stop. Tidak boleh kita menginginkan dari makhluk. Tapi kalau mau kita mendapatkan sesuatu, minta ke Allah. Sebagai pahalanya dari Allah. Jadi misal kita nolong orang. Nah, kan idealnya orang berterima kasih ke kita. Nah, kalau kita menunggu ucapan terima kasih itu, maka kebaikan kita jadi berkurang. Kita itu hanya memberikan hak orang untuk ditolong, tapi untuk hak kita itu dari Allah. Ini penting sekali pemahaman ini. Seperti kita menyambungkan silaturahim. Sebetulnya kan menurut Rasul menyambungkan silaturahim itu bukan membalas orang yang silaturahim, tapi kita silaturahim lagi. Bukan. Menyambungkan silaturahim ini kepada orang yang memutuskannya atau menjaga jarak, dan kita yang menyambungkan. Itu silaturahim yang asli. Nah, kita, kata kuncinya adalah kita berikan hak orang lain, tapi hak kita itu cukup dari Allah. Nah, inilah yang membuat kita bisa merasakan nikmatnya amal soleh. Begitu sahabatku yang baik.